Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ruby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari video dari Syafiq Hasyim yang berjudul Dakwah Asbun yang Berjibun. Kita langsung ya tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasyim. Setelah fenomena Ustadz Evi karena bacaan Al-Qur'annya yang jauh dari benar dan fasih, padahal dia mengaku berguru pada Rasulullah, kini muncul lagi sebuah Oke, sini saya komentari dulu ya. Gini, maksudnya Ustadz Evi ini berguru pada Rasulullah itu adalah bukan langsung berguru pada Rasulullah dalam artian dia ketemu Rasulullah dan langsung berguru dengan beliau, enggak, tapi berguru pada ulama-ulama yang mengacu pada Rasulullah gitu. Kita tahu ada ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mana mereka ini mengambil ilmu dari empat imam. Jadi kita tahu kita punya empat imam, Pak ahli ya, yang betul-betul mengkaji tentang Islam gitu kan, mengkaji Quran hadis, dan kita memakai istilah mereka karena mereka lah ahlinya gitu. Karena kita ini siapalah kita ini gitu kan. Jadi kita ambil istilah mereka. Nah, itu yang dimaksud oleh Ustaz Evi berguru langsung pada Rasulullah gitu. Dia tidak berguru pada ulama-ulama atau ulama-ulama sekuler, ulama-ulama yang berpikiran liberal, atau ulama-ulama Syiah gitu kan, atau ulama-ulama yang yang tidak berdasarkan pada Ahlussunnah wal Jamaah, guys. video dari seorang ustadz yang mengaku bernama asli Yohanes Ignatius. Dia memunculkan dirinya dalam videonya yang juga viral sebagai seorang mu'alaf. Tidak tanggung-tanggung, dia mengaku sebagai lulusan Injil Vatican School Roma Italia dan anak seorang kardinal, di mana semua informasi yang dia kemukakan ini secara gamblang sangat mudah dideteksi kebohongannya. Saya melihat bahwa dakwah model begini yang meskipun mengandung banyak informasi yang tidak benar dan distortif mungkin tidak akan berkurang, bahkan mungkin akan semakin banyak jumlahnya untuk masa yang akan datang. Menyamakan antara Ustadz Evi dengan siapa tadi yang mualaf gadungan ya, Ustadz gadungan yang bernama Johannes Ignatius, itu jelas suatu kesalahan besar ya, menunjukkan kegagal pahaman Anda. Gini guys, Ustadz Evi itu dia punya semangat untuk berdakwah dan dia tidak melakukan kebohongan publik ya. Dia hanya khilaf karena tentu manusia tuh guys punya kesalahan, tepatnya kesalahan yang khilaf ya kan. Yang penting dia tidak melakukan kebohongan, penipuan, itu penting ya kan. Kita harus hargai semangat Ustaz Evi yang semangat berdakwahnya luar biasa besar, dan kita ketahui ya di luar sana tuh orang-orang yang munafik ya, sesat, musuh-musuh Islam itu selalu menyampaikan kebohongan setiap hari ya, menyembunyikan kebohongan, sehingga kita tahu juga kalau kebohongan terus disemburkan akan menjadi suatu kebenaran gitu. Ya, akan dianggap kebenaran. Nah, maksudnya kan bukan maksudnya akan menjadi kebenaran dalam artian sebenarnya, tapi akan dianggap kebenaran. Nah, itu yang harus kita lawan. Kalau kita menunggu semuanya itu menjadi pendakwah yang benar, masa itu pendakwah bukan yang benar ya, pendakwah yang ilmunya lengkap, ya kan? Kita kalah dengan mereka karena mereka terus setiap hari menyemburkan kebohongan. Karena untuk menyemburkan sesuatu yang sesat, yang bohong itu, penipuan itu nggak susah. Anda nggak butuh ilmu untuk hal itu. Anda hanya butuh kenekatan dan niat busuk. Nah, itu harus kita lawan. Ya, makanya kita pakai prinsip, makanya Islam itu mengatakan sampaikanlah kebenaran walaupun hanya satu ilmu, satu ayat. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Itu kewajiban setiap muslim. Jadi kalau Anda tahu, Anda sampaikan gitu. Perkara apapun itu yang Anda tahu saja. Kalau Anda nggak tahu, Anda diam dan Anda cukup mengatakan wallahu bisawab gitu kan. Nah, jadi intinya adalah sampaikan kebenaran walaupun satu ayat, karena kita berhadapan di luar sana dengan orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang yang sesat, munafik, ingin mengajukan Islam, sehingga mereka terus-menerus menyampaikan kebohongan, dan itu kalau lama-lama dibiarkan
dan terus menerus lakukan akan dianggap sebagai kebenaran, dan itu yang perlu kita waspadai dan harus kita lawan. Maka itu kita harus selalu berdakwah gitu kan, dengan lisan, dengan perbuatan untuk melawan, menangkal itu semua. Jadi sementara mualaf tadi itu sudah dilakukan investigasi, memang dia menipu gitu kan. Itu niatnya memang busuk, guys. Dia bukan kilaf lagi, tapi dia memang melakukan itu dengan niat sengaja gitu. Jadi menyamakan Ustadz Evi dengan Yohanes Ignatius tadi jelas suatu bentuk kegagalpahaman Anda dalam menyikapi atau mengerti antara dua hal ini, guys. Pendek kata, dakwah seperti Evi Effendi dan Yohanes Ignatius ini berjibun namun asbun atau asal bunyi. Saya amati bahwa ada 2 atau 3 hal pokok yang biasanya menjadi bahan dakwah mereka. Yang pertama soal ketakutan akan ancaman agama, keyakinan dan ideologi dari luar. Yang kedua soal bagaimana menjalankan agama yang menurut mereka benar sesuai dengan sunnah. Yang ketiga kebencian atas pemerintah Jokowi. Untuk yang pertama, sasaran dakwah asbun ini adalah kaum Kristen, Cina, dan PKI. Kristen tetap dianggap sebagai ancaman yang sangat serius. Namun sebagai ancaman yang serius ini, bahan amunisi yang mereka gunakan untuk menyerang Kristennya. Ini guys, di Al-Quran disebutkan adalah sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak akan suka sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya, jadi guys, ini informasi di Al-Quran menerangkan kalau ada oknum-oknum, ingat ya, Yahudi Nasrani kepada oknum, pada umatnya. Ada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memusuhi Islam, dan mereka nggak akan suka sampai kita ikut agama mereka, gitu. Anda bisa lihat contohnya di Israel sana, itu Yahudi, bagaimana mereka menjajah Palestina, mencaplok wilayah Palestina. Itu bukti Al-Quran Al-Quran itu menyampaikan informasi yang benar. Anda lihat lagi seperti kisah fakta sejarah mengenai penjajahan Belanda dengan slogan Gospel Glory. Mereka ingin menyebarkan Injil gitu kan, sekaligus menjajah gitu. Anda lihat juga bagaimana seperti Benton Taran gitu. Memang ada orang-orang yang musuh Islam gitu. Makanya ini adalah bentuk kewaspadaan gitu. Jadi bukan dalam rangka, ini adalah untuk dalam rangka membentengi umat, membentengi iman, dan menjaga akidah gitu dari serangan dari musuh-musuh Islam yang hendak menjerumuskan Islam agar murtad, agar meninggalkan Islam, agar membenci Islam, agar tidak percaya dan mengangkangi atau melawat syariat Islam gitu, agar benci kepada Islam dan syariatnya gitu. Jadi intinya inilah rangka membela diri, dan itu Quran informasikan. Jadi Pak Safi Hasim saya nggak ngerti apa dia nggak baca Quran atau bagaimana gitu ya. Ya itu saja. Sekitaran isu bahwa Kristen menyebarkan agamanya dengan memakai uang, banyak doktrin Kristen yang sudah didistorsikan soal Yesus. Doktrin Kristen yang sudah didistorsikan itu informasi juga ada di Quran. Ya. Maka saya ngerti Pak Safi Hasim dia seorang Muslim, dia kan profesor, dosen, tapi nggak ngerti tentang Quran gitu. Apa dia tutup mata atau bagaimana? Saya ngerti ini. Quran menginformasikan memang ajaran Isa Al-Masih itu sudah didistorsikan. Ya kan, dia dianggap Tuhan, tapi faktanya di Quran ditanya Allah, benarkah kamu dan ibumu mengaku kalian adalah Tuhan selain Allah? Bisa menjawab tidak, ya Allah. Dan aku melakukannya, engkau tentu orang pertama yang tahu. Jadi Isa membantah orang-orang yang menganggap dia Tuhan. Ini informasi mengenai telah distorsinya ajaran Yesus atau Isa itu ada di Quran gitu. Apa Syafiq Hasim ini nggak paham atau bagaimana gitu kan? Ini aneh bagi saya guys. Kecuali kalau dia memang orang yang bukan Muslim, tapi kan dia seorang Muslim dan dia pengajar, masa dia nggak tahu sih gitu. Yesus dan Trinitas dan lain sebagainya. Sebetulnya berpikir selalu terancam oleh pihak lain, menunjukkan bahwa mereka itu inferior. Dakwah inferior inilah yang membuat mereka memiliki ciri khas asbun atau asal bunyi sebagaimana yang asal bunyi itu Anda Pak Sapi ya.
Anda nggak tahu isi Quran seperti itu, tapi Anda katakan yang Anda tidak tahu itu gitu. Seharusnya jadi Anda, saya nggak akan menyinggung isu ini gitu, ya kan? Saya akan diam atau saya akan mengatakan walau bisawab. Tapi Anda menyampaikan isu ini gitu. Padahal ini sendiri ada dalam ajaran agama Anda gitu kan. Ini aneh bagi saya, benar-benar aneh gitu. Saya katakan di atas. Serangan pada Cina juga tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dari dulu kisaran persoalannya ya di sekitar penguasaan ekonomi para pengusaha Cina di Indonesia yang dikaitkan sebagai kepanjangan tangan dari negeri Cina. Padahal orang Cina di Indonesia itu berbeda dengan bangsa Cina itu sendiri. Apabila dulu Amerika dan Barat menjadi musuh utama karena sekarang yang sedang didaya itu Cina, maka kini Cina lah yang dijadikan sebagai alat dan bahan serangan dakwah. Gini guys ya, sekarang kita tahu bagaimana dominasi Cina atas dunia. Bahkan Cina ini ya, kita ngomong mengenai pemerintahan komunis Cina, bukan orang Cina, bedakan ya. Pemerintahan komunis Cina dengan orang Cina, beda. Di Taiwan itu juga orang Cina, Hong Kong juga orang Cina, ya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah bagaimana pemerintahan komunis Tiongkok Cina ya enggak menguasai dunia, ya. Mereka melakukan banyak hal gitu kan, bahkan sampai dibenci oleh negara-negara dunia. Mereka mereka hendak menguasai Laut Cina Selatan, ya bahkan negara-negara sekitar kawasan Asia Tenggara itu berang dengan apa yang dilakukan Cina gitu kan. Belum lagi gayanya menantang-nantang itu guys. Bahkan dia orang Taiwannya nggak suka sama Cina gitu kan, orang Hong Kong nggak suka sama Cina gitu. Mereka ingin lepas dari Cina karena itu Cina mereka anggap itu mengancam demokrasi yang telah mereka jalankan gitu. Jadi Amerika dengan Cina sendiri itu bertentangan. Komunis itu lawannya adalah sekuler dan kapitalis. Jadi Amerika itu yang berpaham sekuler, ya liberal. Kapitalis itu nggak cocok dengan komunisnya Cina. Maka itu dimana sejak kapanpun akan terus bermusuhan. Contoh kemarin tahun 65 juga begitu. Ya, dimana Amerika ikut membantu Indonesia untuk melawan komunis. Ya kan, CIA itu dokumen CIA itu memberitakan bahwa Amerika membantu Soeharto untuk mengganjang komunis gitu. Karena komunis itu memang sudah Anda lihat sejarah komunis itu sangat luar biasa keji dan kejam ya guys. Ya, di Rusia dengan Stalinnya, di Vietnam dengan Pol Pot dan Khmer Merahnya, di Indonesia dengan Aidit gitu kan, dengan PKI, dengan musuh. Anda lihat bagaimana kejamannya. Dan ini menjadi musuh bersama gitu. Bukan hanya musuh umat Islam tapi juga musuh demokrasi. Karena mereka memakai sistem otoriter, diktator, di mana kekuasaan dipegang oleh satu orang gitu kan, pemimpin yang menerapkan aturan diktator. Yaitu terlihat sekarang di Korea Utara kan, ada bagaimana diktatornya Kim Jong Un. Orang di situ nggak bisa hidup bebas, ada demokrasi dilarang, ya orang nggak bisa berdemokrasi, media itu dibungkam gitu di Korea Utara. Itu memang berbahaya komunis ini. Itu yang kita waspadai. Dan dominasi mereka sangat luar biasa Cina ini. Mereka mengekspor barang kemana-mana gitu kan dengan harga murah gitu. Nah mereka berusaha menjadi kekuatan global, dan ini berbahaya guys. Kalaulah pemerintah Cina bukan berhaluan komunis, bagi kita nggak satu hal yang bukan masalah gitu. Tapi karena mereka berhaluan komunis, kita perlu waspada. Maka kita waspada segala hal yang berhubungan dengan pemerintahan komunis Tiongkok. Ingat, yang berhubungan dengan pemerintahnya ya. Kalau nggak berhubungan dengan pemerintahnya, itu nggak masalah gitu. Makanya kalau ada kita tengarai, contoh kemarin ada partai yang mengirimkan kadernya itu untuk sekolah berguru belajar pada partai komunis Tiongkok, itu perlu kita waspadai. Kenapa sampai kita berguru pada komunis gitu? Padahal mereka adalah musuh Islam, musuhnya demokrasi gitu guys. Jadi itu yang perlu diketahui oleh Syafri Aslim ini. Dia harus tahu tentang hal itu, bahayanya komunis ya bagi bukan hanya Islam tapi juga demokrasi itu sendiri. Pun ini. Isu PKI juga terus akan menjadi bahan dakwah mereka. Mereka terus menyebar ancaman bahaya PKI yang masih ada sampai saat ini. Lalu tidak puas di situ saja mereka melebarkan serangan dengan tuduhan bahwa kelompok muslim lain yang memiliki perbedaan cara pandang keislaman dengan mereka anggap telah terinfiltrasi. Ini guys ya, mengenai PKI.
kita melihat PKI itu dari cara-caranya. Ya, kita belajar ya sejarah, PKI itu selalu case dengan umat Islam, dia selalu case dengan syariat Islam, dia selalu case dengan partai-partai organisasi Islam, dengan orang-orang Islam. Ada lihat kejadian tahun 5 kan, bagaimana mereka menentang Masyumi, mereka menentang segala hal yang bahwa Islam itu mereka tentang gitu. Mereka berusaha membubarkan partai-partai Islam, mereka membunuh ulama, ya, mereka melakukan hal-hal ya yang mengganggu Islam itu sendiri, bahkan mengganggu Pancasila. Dan itu terjadi sekarang, kecuali membunuh ulama mungkin ya. Itu yang lain tidak terjadi. Mereka mengganggu Pancasila gitu kan. Ada usaha-usaha untuk mengganggu Pancasila, mengubah Pancasila, usaha-usaha untuk membubarkan HTI, alergi terhadap syariat gitu kan, Islamofobia gitu. Ini mirip kejadian tahun 65. Nah, itu yang kita curigai dan kita waspadai akan bangkitnya komunis. Ya, jadi kita perlu waspada karena kalau komunis bangkit, habislah kita. Karena akan terjadi kejadian tahun 65 gitu. Jadi tahun 48 mereka bangkit dan mereka memberontak, lalu tahun 50 habis itu mereka padam kan. Habis itu kita tahun 50-an itu mereka dikasih peluang lagi dan mereka berontak atau 2 kalinya. Makanya kita nggak boleh ngasih mereka peluang karena itu sudah terjadi. Mereka nggak bisa dikasih peluang. Kalau mereka dikasih peluang, mereka akan melakukan pemberontakan dan banyak kekejaman akan mereka lakukan. Makanya kita harus menutup ruang sekecil-kecilnya untuk mereka bisa bergerak berkembang dengan luasa di bumi Indonesia. Dan itu pun kita ada namanya TAP MPR yang mengatur itu, melarang ideologi komunis untuk berkembang di Indonesia. Jadi kita bukan hanya bicara mengenai narasi hoax, tapi faktanya ada TAP MPR yang melarang ideologi itu gitu. Nah, ideologi khilafah itu nggak ada larangannya guys gitu. Nggak ada aturannya, dan kalaupun ada aturan dibuat itu hanya jadi di pemerintahan ini. Nah, ini aneh bagi kita yang mana dari dahulu itu sejak pemerintahan Pak Harto hingga reformasi ya, Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, SBY itu nggak ada larangan khilafah, nggak ada. Kenapa sekarang baru dilarang? Ini ada hal yang aneh gitu, ya kan? Ini sama seperti pelarangan terhadap syariat Islam di tahun 65 guys. Nah, ini yang kita curigai gitu. Oleh PKI. Biasanya NU dan organisasi underbownya yang sering dijadikan sebagai sasaran tuduhan semacam ini. Kedua, bahan pokok serangan dakwah asal bunyi ini adalah soal keislaman orang Indonesia yang menurut mereka banyak yang sudah keluar dari tuntunan sunnah. Setelah doa lalu membaca amin sebagai contoh, itu tidak adanya tuntunannya puasa bulan Sya'ban, mengazani bayi lahir, juga demikian adanya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang dijadikan sebagai bahan mereka. Memang mereka sengaja mengumumkan materi dakwah yang bisa menyulut kontroversi. Rupanya keramaan itulah yang dikehendaki. Namun kalau yang tadi saya setuju, tapi untuk mencampurkannya dengan yang tadi itu salah besar ya. Jangan mencampur adukan sesuatu hal ada ustadz yang mengatakan ini bid'ah, itu disamakan dengan yang tadi, itu salah besar guys ya. Itu 2 kasus yang berbeda gitu. Jadi gini, selama itu tidak dilarang oleh Rasulullah, itu bid'ah yang diperbolehkan. Ingat, ada bid'ah yang diperbolehkan, ada bid'ah yang haram. Yang Rasul kasih contoh ya, kita ikuti contoh-contoh Rasul ya. Itu ikuti sunnah Rasul gitu. Nah, kalau ada yang tidak contohkan Rasul kita lakukan, tapi Rasul tidak melarang, itu namanya bid'ah. Nah, itu bid'ah yang dibolehkan. Tapi kalau ada yang dilarang Rasul kita kerjakan, itu namanya bid'ah yang haram. Berarti bid'ah yang ngada-ngada, yang nggak boleh dilakukan guys. Karena para sahabat sendiri pun melakukan bid'ah ya. Para tabi'in pun melakukan bid'ah. Tapi selama tidak dilarang Rasul, itu nggak masalah guys. Itu ada ijtihad mereka yang karena gini, kita nggak mungkin mengikuti 100% Rasul gitu. Ya kan, Rasul itu manusia sempurna yang mulia, sehingga kita nggak mungkin mengikuti beliau total. Kita bisa melakukan hal yang sama hal itu baik, yang misalnya gini, Rasulullah itu nggak pernah dulu menyumbang orang dengan hartanya, menyumbang sekian banyak, misalnya
kita menyumbang 1 triliun misalnya atau 1 miliar. Rasulullah nggak melakukan itu. Ya kita jangan karena Rasulullah nggak pernah melakukan itu, menyumbang sekian banyak ya. Atau anggaplah kita nggak pernah Rasulullah nggak pernah menyumbang sebanyak kita sumbang itu, lalu kita berhenti. Kalau kita hanya menyumbang sebatas yang Rasul lakukan, enggak. Kita bisa melakukan lebih daripada Rasul. Selama itu baik, lakukan. Yang penting kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah, guys. Ketika pihak yang dituduh memberikan reaksi, maka pelaku dakwah Asbun ini biasanya menuduh balik bahwa reaksi pihak yang tertuduh tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia mereka untuk menyampaikan informasi keagamaan. Padahal seringkali pihak mereka lah yang memulai dan memancing kekeruhan. Sasaran dakwah Asbun ini memang diarahkan kepada kaum tertentu, katakanlah kaum Nahdlatul Ulama di sini. Serangan pada tradisi Amaliyah Ubudiyah NU dilakukan. Ini kan fotonya dakwaan kasus Gus Nur hina NU dengan vlog generasi muda NU penjilat. Ustadz Gus Nur bukan menghina NU, ya. Dia itu face to face dengan akun yang menamakan diri generasi muda NU. Ya, ingat ini akun bukan NU. Dia akun ini menghina Gus Nur, memfitnah Gus Nur, dikatakan Ustadz abal-abal dan segala macamnya. Itu karena Gus Nur membuktikan dia bukan Ustadz abal-abal gitu. Intinya adalah sebenarnya yang memecah belah itu bukan Ustadz Gus Nur ini atau NU sendiri, tapi orang-orang yang mengatasnamakan NU gitu. Seperti ini akun generasi muda NU gitu. Itu yang perlu kita waspadai. Penyusup-penyusup yang oknum-oknum penyusup yang menggunakan nama label tertentu untuk melancarkan aksi mereka. Itu yang kita waspadai, guys. Kita tidak NU-nya nggak ada salah gitu, tapi oknum-oknumnya ini yang bermasalah gitu, guys. Karena NU adalah organisasi dengan pengikut terbesar di tanah air. Agar dakwah Asbun bisa mendapatkan pengikut, maka yang mereka serang adalah organisasi yang memiliki pengikut banyak. Namun sayang isu mereka. Ini saya sampaikan barusan ya, bukan yang serang itu bukan NU-nya, tapi oknumnya. Di setiap lembaga itu ada oknum. Di NU Muhammadiyah juga kan untuk kemungkinan gitu kan, dimanapun itu di FPI atau dimanapun itu selalu ada namanya oknum. Nah oknum itu yang kita harus waspadai dan harus kita luruskan itu, bukan organisasinya gitu. Juga tidak mengalami kemajuan, selalu berhenti di situ-situ saja. Bid'ah, khurafah, tidak sunnah dan lain sebagainya. Cara demikian bukan menimbulkan simpati, namun reaksi yang tidak kalah sengit dari kalangan NU itu sendiri. Ketiga, dakwah Asbun ini juga menjadikan sesuatu yang berkaitan dengan Jokowi sebagai pihak yang dianggap merugikan Islam di Indonesia. Ya, sejak Jokowi jadi presiden, anggapan ini terus digaungkan oleh kaum dakwah Asbun ini, terutama bagi mereka yang kepentingannya terhalangi, seperti kelompok khilafah dan sebagainya. Ini kan fakta, karena khilafah itu guys nggak pernah dipermasalahkan di pemerintahan sebelumnya. Mau SBY, Megawati, Gus Dur, Habibie, Soeharto nggak pernah dipermasalahkan, baru kali ini dipermasalahkan. Bahkan HTI pun dibubarkan baru pada pemerintahan ini. Di situ yang membuat orang itu curiga. Ini ada apa yang pemerintah kita sekarang ini? Ini suatu hal yang aneh gitu guys. Jadi jangan salahkan umat kalau umat menyangka yang demikian gitu. Makanya kalau nggak mau dituduh umat macam-macam, jangan lakukan hal-hal yang bertentangan dengan umat. Kan jangan melakukan hal-hal yang kontroversial gitu guys. Dakwah yang bertendensi menyerang pihak lain ini memang sangat mungkin terjadi, terutama di dalam era media sosial dan kebebasan yang kita alami di zaman sekarang ini. Namun, dakwah menyerang tidak sesuai dengan esensi dakwah itu sendiri, yang artinya dakwah itu bukan nyerang, tapi mengajak. Agar ajakannya itu bisa diterima oleh pihak yang diajak, maka seyogyanya dakwah itu harus disampaikan secara persuasif, bukan dengan cara memusuhi dan menyerang. Gini guys, bedakan termin memusuhi, menyerang dengan mewaspadai. Ingat, mewaspadai itu bukan memusuhi dan menyerang. Ketika kita sampaikan kajian mengenai waspada terhadap PKI, waspada terhadap komunis, waspada terhadap Syiah, waspada terhadap kaum sekuler liberal komunis, itu bentuk waspadaan gitu. Bukan, jangan dianggap sebagai
permusuhan dan penyerangan, enggak guys. Ya. Dan ingat, kita pun kalau ada yang musuh Islam, ya kan, kita harus waspada gitu. Ya kan? Kita nggak mungkin kita nggak mungkin kalau kita kan tahu lah, di Muslim Spanyol itu mereka dibantai ya oleh Ratu Isabella karena mereka melonggarkan kewaspadaan mereka guys. PKI kemarin bisa memberontak karena kita melonggarkan kewaspadaan kita. 2 kali mereka memberontak karena kita tidak waspada gitu, ya kan? Dan banyak kejadian lain juga. Jadi kewaspadaan itu penting gitu untuk mencegah korban, untuk mencegah agar agama kita tidak diobok-obok oleh mereka gitu. Jadi dakwah itu kan hanya mengajak kepada kebaikan, tapi juga untuk mewaspadai ancaman dari luar. Itu sering Rasulullah sampaikan ya. Bagaimana caranya kita tuh menangkal serangan dari luar. Itu penting. Ini bagian dari politik strategi gitu. Bagaimana kita menghadapi musuh-musuh Islam yang akan terus dan selalu akan menyerang Islam dengan berbagai macam cara. Karena sesungguhnya Yahudi, Nasrani dan yang lainnya itu musuh Islam itu tidak akan senang ya. Oknum-oknumnya itu tidak akan senang sampai kita ikut agama mereka, ikut kebudayaan mereka. Hal itu misalnya strategi dakwah yang harus kita pikirkan. Belum lagi soal isi dakwah yang harus argumentatif, masuk akal, memiliki landasan ilmiah dan sebagainya. Agar pihak yang kita dakwai bisa teryakinkan oleh dakwah kita. Bagaimana bisa meyakinkan orang jika dakwah isinya mengumpat dan marah-marah, serta menimbulkan kebencian dan permusuhan pada pihak yang kita ajak. Karena perkembangan dakwah yang terus makin pesat, agar mutu dakwah tidak asal berjibun dan asbun, beberapa hal mungkin perlu kita lakukan. Pertama, lembaga-lembaga keagamaan yang memang sudah terbukti memiliki sumber daya manusia pendakwah yang berkapasitas tinggi harus mengerahkan mubalik mereka untuk membuat konten-konten dakwah yang peaceful, berdasar argumentasi agama yang rasional, dan juga berorientasi pada titik temu antar umat. Kedua, kita tahu bahwa dakwah lewat medsos itu hanya bisa dilawan juga lewat medsos. Karenanya, membanjiri medsos dengan konten-konten dakwah yang positif dan berorientasi pada titik temu adalah hal yang perlu kita tingkatkan. Selama ini sudah kita lakukan, namun perlu kita tingkatkan. Sebagai catatan, nampaknya dunia dakwah kita akan terus dipenuhi oleh suguhan-suguhan seperti ini sebagai konsekuensi dari prevalensi penggunaan media sosial. Masyarakat sendiri yang memiliki kemampuan untuk menyaring segala hal yang muncul di akun-akun medsos mereka. Namun jika kita ingin berperan, maka sediakan konten-konten dakwah yang mengcounter dakwah asal bunyi di atas. Demikian, wassalamualaikum. Inilah yang saya lakukan sekarang guys, mengcounter dakwah-dakwah asal bunyi seperti yang di konten ini gitu ya, nggak ngerti tentang Islam tapi ngomong tentang Islam gitu. Ini yang makanya saya buat kontennya gitu. Oke. Ini mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.